Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan pada kita nikmat sehat dan selamat. Marilah kita syukuri nikmat Allah tersebut dengan tambah rajin ibadah dan juga berakhlak serta belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita bersama-sama akan belajar kembali tematik subtema 2 dari tema 2. Kemarin anak-anak tentunya sudah belajar ya, dan sudah membaca secara mandiri di buku tematiknya masing-masing. Yuk kita simak ringkasan yang kita buat bersama-sama. Anak-anak, ringkasan pada tema ini kita bersama-sama akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, silahkan mencoba membuat kalimat tanya dari kata tanya. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dari teks yang kalian baca. Kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang gangguan pada organ pernafasan. Disusul kemudian peran ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat, dan yang terakhir adalah properti tari. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, hari ini kita bersama-sama akan mencoba menengok sebuah masyarakat ya, yang akan bersama-sama bermusyawarah supaya desanya tetap bersih, sehingga udara yang ada di masyarakat tetap bersih, sehingga anggota masyarakatnya bisa tetap sehat dan selamat. Ya, dalam sebuah desa itu nanti bersama-sama akan kita lihat musyawarahnya seperti apa. Namun sebelumnya kita pelajari dulu tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, bentuk hak warga masyarakat diantaranya mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama masing-masing. Selain itu masih ada hak warga masyarakat lain lagi ya. Kemudian yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat diantaranya A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, membantu tetangga, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan ikut kegiatan kampung. Nah, anak-anak tentunya sudah melaksanakan hak dan kewajiban ini secara seimbang. Dalam artian, ketika kita sudah menunaikan kewajiban ya sebagai anggota masyarakat, insya Allah kita akan mendapatkan hak-hak kita sebagai warga masyarakat. Contohnya, ketika kita sudah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita, insya Allah kita akan berhak menikmati lingkungan bersih ya. Nah, tadi kembali pada musyawarah sebuah kampung itu ya, misalnya kita sebut Kampung Makmur Jaya ya, akan bermusyawarah supaya lingkungannya tetap bersih. Nah, mereka akan mengadakan musyawarah dan juga akan membuat sebuah pentas kecil untuk memperingati hari 1 Muharram gitu ya, dan tentunya bersamaan dengan Agustusan, meskipun hanya kecil-kecilan beberapa warga saja. Nah, anak-anak, dalam pengambilan keputusan ini kita sebagai seorang muslim juga diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 159 yang di sana disebutkan oleh Allah, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan di lain ayat lagi juga ada ya. Nah, anak-anak, ternyata musyawarah juga diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita mengikuti sebuah musyawarah itu? Nah, pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah itu berdasarkan nilai-nilai, ada nilai kebersamaan, kebebasan mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, kemudian jiwa besar serta lapang dada, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Musyawarah mufakat. Nah, musyawarah itu apa?
Musyawarah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, musyawarah mufakat itu merupakan perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Nah, tentunya anak-anak ketika kita sudah menyepakati sebuah hasil musyawarah seperti tadi ya di Kampung Makmur Jaya, namun ketika kita ada gangguan sedikit dari kesehatan kita, maka kita boleh izin dengan cara memberitahu dulu bahwa saya dalam keadaan kondisi tidak sehat sehingga tidak ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti. Nah, anak-anak, tentang gangguan pernafasan ya, ketika kita sakit ada beberapa penyebab dari gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik, misalnya pada bayi prematur karena paru-parunya belum kuat, maka harus disambung dengan beberapa alat yang bisa bayi tersebut bisa tetap bernafas. Kemudian yang kedua, faktor penyakit karena penyakit influenza, asma, bronkitis dan sebagainya. Yang ketiga, gangguan pernafasan bisa disebabkan karena faktor lingkungan, yaitu udara di lingkungan kotor itu akan menyebabkan sesak nafas. Nah, maka kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Ada beberapa penyakit pada sistem pernafasan sehingga bisa mengganggu aktivitas kita. Yang pertama, ada emfisema. Nah, paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Asma, kelainan penyumbatan saluran pernafasan karena alergi debu atau perubahan cuaca. Kemudian yang ketiga adalah kanker paru-paru. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh. Nah, kemudian ini bisa menjalar ke seluruh tubuh dan ini biasanya disebabkan karena kebiasaan merokok. Kemudian yang keempat, TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri yang akan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Yang kelima, bronkitis, gangguan pada cabang batang tenggorok karena infeksi. Kemudian yang keenam itu adalah influenza atau flu, penyebabnya adalah virus influenza. Nah, anak-anak, setelah kita selesai kerja bakti, kita akan melanjutkan pada kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Ayah dan ibu kita, terutama ayah ya, bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ternyata bekerja ini juga diperintahkan oleh Allah. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa kita harus bekerja dengan halal dan baik, gitu ya. Sebuah ayat ada yang mengatakan, yang artinya bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, untuk kegiatan ekonomi ini ada bermacam-macam. Namun kita akan melihat kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa? Kegiatan menghasilkan barang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membuat gerabah, membuat baju, membuat makanan. Nah, pelakunya disebut produsen. Yang kedua, distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Misalnya membeli baju dari penjahit atau pabrik untuk dijual kembali, akhirnya akan mendapatkan untung. Nah, keuntungan ini nanti bisa dibuat untuk membeli atau mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Pelakunya disebut distributor. Kemudian yang ketiga, konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Misalnya kita memakai baju. Nah, itu juga perintah Allah, kita dianjurkan untuk menutup aurat. Nah, pelakunya disebut konsumen. Nah, anak-anak, dengan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi akan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya ketika kita berusaha dengan pekerjaan yang halal dan baik itu, insya Allah Allah akan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jenis usaha ekonomi itu ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh kelompok. Yang dikelola sendiri itu biasanya pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Nah, kebanyakan mereka dikelola sendiri. Kemudian jenis usaha yang dikelola kelompok itu ada firma, usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 orang. Kemudian ada persekutuan komanditer atau CV, didirikan juga oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, di sini ada sekutu pasif atau investor dan sekutu aktif, investor dan pengelola. Maksudnya investor itu menyumbangkan dananya, kemudian kalau sekutu aktif itu sebagai penyumbang dana dan juga mengelola perusahaannya. Yang C, perseroan terbatas, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Nah, biasanya ini kaitannya dengan pasar modal ya. Kemudian yang D, badan usaha milik negara, perusahaan negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Ada juga BUMD ya, yang itu dimiliki oleh daerah. Yang kelima ada koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Nah, anak-anak, tadi masyarakat Kampung Makmur Jaya juga membuat keputusan bahwa akan ada pertunjukan ya. Nah, ketika kita akan melakukan pertunjukan, maka kita juga harus menggunakan properti tari. Sebagaimana kita ketahui ada misalnya penari topeng menggunakan topeng, penari piring menggunakan piring. Nah, properti tari itu apa? Yaitu alat yang digunakan penari saat menari. Nah, kalau pertunjukannya itu rebana ya berarti itu alat yang digunakan pemain rebana saat tampil menunjukkan kebolehan tim rebananya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah menambah keindahan penari atau tari, kemudian membuat karakter penari dan sebagai perlengkapan dan ciri khas tari. Nah, sebelum melakukan pertunjukan terlebih dahulu kita akan melakukan persiapan. Yang pertama, kalau itu pertunjukannya tari, yang pertama menentukan bentuk tari. Ada tari tunggal, ada tari kelompok. Kemudian yang B memilih karya tari. Yang C menentukan jumlah penarinya, 1 gitu ya, atau 2 atau yang lain. Kemudian yang D memilih properti tari. Nah, kemudian yang E menentukan iringan musik ya. Kemudian yang F memilih busana tari atau kostumnya. Tentunya kita meskipun sedang melakukan pertunjukan, kostum atau busana tari kita atau busana pertunjukan kita tetap menjaga atau menutup aurat kita. Nah, anak-anak, demikianlah ringkasan materi dari tema 2 subtema 2. Semoga bermanfaat. Kita senantiasa tetap menjaga lingkungan kita sehingga udara kita tetap bersih dan organ pernafasan kita juga sehat sehingga kita bisa beribadah, berakhlak yang baik dengan teman-teman dan tetap belajar. Nah, anak-anak, itu aja dari Bu Guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.